Baik, perkenalkan nama saya Ebenezer Adu, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Sipil, semester 7, Prodi Jalan dan Jembatan. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang pemeliharaan jembatan, survei kondisi jembatan dengan metode manajemen sistem atau BMS dan Bridge Condition Rating atau BCR. Latar belakang, jembatan merupakan prasarana transportasi darat yang berguna untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang ada seperti sungai. Maka keruntuhan jembatan akan mengurangi atau menahan lalu lintas yang berarti mengganggu kelancaran transportasi orang dan barang. Seiring dengan bertambahnya waktu, baik kinerja suatu jembatan mengalami penurunan, yang berarti semakin tinggi pula kebutuhan akan pemeliharaan, rehabilitasi, dan penggantian suatu jembatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemeliharaan atau perbaikan dengan manajemen yang baik, yaitu dengan sistem pemeriksaan kondisi jembatan yang akurat dan efektif. Pada setiap tahunnya untuk pemeliharaan kinerja jembatan dilakukan pemeriksaan kondisi jembatan yang dikerjakan secara swakelola oleh P2JN atau Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional. Pemeriksaan kondisi jembatan ini dilakukan untuk mempertahankan kondisi jembatan tetap baik dan menjamin agar penurunan kondisi jembatan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan kinerjanya. P2JN melakukan kegiatan pemeriksaan jembatan menggunakan suatu sistem manajemen jembatan atau SMJ atau yang lebih dikenal dengan Bridge Management System atau BMS. Namun pada indikator jembatan yang terbaru, pemeriksaan jembatan sudah dilakukan secara tender sehingga pelaksanaan kegiatan pemeriksaan jembatan dikerjakan oleh konsultan. Dalam pelaksanaannya, program IBMS masih belum terlalu familiar bagi konsultan, sehingga diperlukan metode pemeriksaan jembatan lainnya, yaitu dengan menggunakan metode Bridge Condition Rating atau BCR. Penelitian berfokus pada pemeriksaan dan penilaian kondisi jembatan dengan menggunakan metode BMS dan BCR, serta perbandingan hasil kedua metode tersebut. Adapun tujuan dilakukan survei kondisi jembatan adalah untuk mendapatkan data secara umum mengenai kondisi jembatan yang ditinjau. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan existing jembatan yang terdapat pada ruas jalan yang ditinjau. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode Bridge Management System atau BMS dan juga Bridge Condition Rating atau BCR. Dengan data yang digunakan menggunakan data primer dan menggunakan data sekunder, di mana data sekunder adalah data yang didapat atau diperoleh dari instansi yang terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung lapangan, dan data primer diperoleh antara lain hasil pemeriksaan jembatan serta dokumentasi foto pada komponen-komponen jembatan. Dari kedua data tersebut kemudian diinput dan dianalisis dengan program IBMS melalui proses penyaringan teknis. Lokasi penelitian sesuai artikel yang saya ambil dari internet untuk melakukan presentasi ini. Lokasi penelitiannya ditinjau pada wilayah Aceh, PPK 01 Aceh, dengan 4 jembatan yang berbeda lokasi. Jembatan pertama, Jembatan KR Angan STA 13+400 ruas KR Raya Batas Banda Aceh. Jembatan kedua, Jembatan KR Inong STA 040+600 ruas Lambaro
batas PDA, dan KR Geunapet A STA 063/700 ruas Lambaro BTS PDA. Dan jembatan terakhir, jembatan KR Geunapet B STA 063/700 ruas Lambaro BTS PDA. Kemudian ada tahapan-tahapan penelitian. Antara lain tahapan-tahapan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan survei dengan didampingi oleh inspektur yang berpengalaman dari anggota core team. Berikut pemeriksaan dengan pengamatan secara visual, analisis kondisi kerusakan jembatan dengan memakai penelitian atau penilaian kondisi dengan BMS dan BCR, analisis bobot kriteria dengan BCR, analisis hasil pemeriksaan dan penilaian di lapangan dengan penginputan ke program IBMS, perbandingan hasil nilai kondisi jembatan dengan BMS dan BCR serta usulan penanganannya. Ada juga analisis kondisi jembatan. Ada juga analisis dengan program IBMS. Adapun proses penginputan dengan program IBMS sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa database dan melihat segala informasi yang ada. Yang kedua, menginput dan mengambil data pemeriksaan serta data lainnya. Dan yang ketiga, analisa kasus per kasus untuk pemeriksaan jembatan. Keempat, menginput laporan kerusakan sesuai dengan elemen dan kode kerusakannya. Dan yang terakhir, mengevaluasi elemen jembatan untuk menentukan penanganan yang sesuai dengan kerusakan pada jembatan. Berikut ada hasil dan penelitian. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya ada hasil nilai kondisi jembatan dan metode BMS. Teman-teman semua dapat lihat pada tabel yang saya tampilkan. Tabel 4, hasil nilai kondisi dan usulan penanganan jembatan. Nama jembatan yang pertama, KR Angan, nilai kondisinya 0, kategorinya baik, usulan penanganan, pemeliharaan rutin dan berkala. Nama jembatan yang kedua, KR Inong, nilai kondisi 2, kategori masih baik, usulan penanganan, pemeliharaan rutin dan berkala. Nama jembatan ketiga, KR Geunapet A, nilai kondisi 0, kategori baik, usulan penanganan, pemeliharaan rutin dan berkala. Nama jembatan yang terakhir, KR Geunapet B, nilai kondisinya baik, 0, kategori baik, usulan penanganan, pemeliharaan rutin dan berkala. Berdasarkan hasil analisis yang telah digunakan menggunakan program Bridge Management System atau BMS, telah diketahui kondisi kerusakan daripada elemen masing-masing jembatan. Pada jembatan KR Angan perlu dilakukan perawatan atau pemeliharaan rutin yang sesuai dengan penanganan kerusakan menurut referensi. Pada jembatan KR Angan terdapat beberapa kerusakan seperti komponen yang rusak atau hilang, perubahan bentuk komponen, keruntukan beton, sampah yang menumpuk, pipa cucuran dan drainase tersumbat, dan juga ada bagian yang longgar atau lapis ikatannya. Nilai kondisi umum dari jembatan KR Angan dengan nilai 0 yang termaksud kategori baik dengan usulan penanganan pemeliharaan rutin dan berkala. Untuk jembatan KR Inong terdapat beberapa kerusakan seperti perubahan bentuk pada komponen, sampah menumpuk, pipa cucuran dan drainase yang tersumbat, retak dan permukaan kasar atau berlubang. Oleh sebab itu perlu dilakukan pemeliharaan rutin agar kondisi jembatan tetap baik dan terjaga. Berdasarkan evaluasi elemen didapatkan hasil nilai kondisi umum dari jembatan KR Inong dengan nilai 2 yang termaksud kategori baik dengan usulan penanganan pemeliharaan rutin dan berkala. Berikut tabel yang berikut ada hasil nilai kondisi dan usulan penanganan jembatan. Ada juga tabel, teman-teman mungkin bisa lihat tabelnya, nama jembatan, KR Angan, BCR-nya,
5,36 kondisinya baik, usulan penanganan pemeliharaan rutin dan berkala. KR Inong 5,22 kondisi baik, usulan penanganan pemeliharaan rutin dan berkala. KR Geonapet A PCR 5,28 kondisi baik, usulan penanganan pemeliharaan rutin dan berkala. KR Geonapet B PCR 5,28 kondisi baik, usulan penanganan pemeliharaan rutin dan berkala. Berikut juga ada hasil nilai kondisi dan usulan penanganan jembatan. Teman-teman dapat lihat sendiri di tabel yang saya tampilkan. Lanjut, pada jembatan KR Geonapet A perlu dilakukan perawatan atau pemeliharaan rutin. Pada jembatan KR Angan terdapat beberapa kerusakan seperti komponen yang rusak atau hilang, dan diketahui kondisi pada jembatan KR Geonapet B terdapat beberapa kerusakan seperti permukaan yang kasar atau berlubang sampai menumpuk, pipa yang cucuran dan drainase tersumbat. Bagian yang longgar atau lepas ikatannya dan penurunan mutu dari cat dan galvanis. Nilai kondisi umum dari jembatan KR Geonapet B dengan nilai 0 yang termaksud kategori baik dan usulan penanganan pemeliharaan rutin dan berkala. Dari hasil pemeriksaan jembatan yang dilaporkan dalam laporan pemeriksaan seperti dokumentasi foto di lapangan dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut hasil nilai kondisi jembatan dan BCR. Nilai kondisi umum serta usulan penanganan daripada masing-masing jembatan dapat dilihat pada tabel 5 dan perhitungan salah satu nilai kondisi serta usulan penanganan daripada jembatan KR Angan dapat dilihat pada tabel 6. Perbandingan hasil nilai kondisi jembatan BMS dan BCR. Untuk analisa perbandingan antara BMS dan BCR akan dilakukan dengan melihat nilai-nilai kondisi serta usulan yang diperoleh dari dua metode tersebut. Perbandingan kedua metode dapat dilihat dari tabel berikut. Perbandingan hasil nilai kondisi, di mana tabel berikut teman-teman semua bisa lihat kondisinya sama, pemeliharaan rutin dan berkala. Setelah dilakukan perbandingan hasil nilai kondisi antara BMS dan BCR diperoleh nilai serta usulan penanganan yang sama. Kemudian kekurangan pada sistem BCR terdapat pada tidak dilakukan penilaian daripada sistem drainase lantai dan sandaran. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Dari hasil pemeriksaan di lapangan terdapat beberapa kerusakan seperti komponen yang rusak atau hilang, perubahan bentuk komponen, kerontokan beton sampai menumpuk, pipa cucuran tersumbat, bagian yang longgar atau lapis ikatannya, retak dan permukaan kasar atau berlubang pada lapis permukaan, serta penurunan mutu dari cat dan galvanis. Demikian presentasi saya, yang dimana presentasi ini saya ambil dari artikel di internet. Sekian dan terima kasih. Shalom.